Izin diulangi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang amat sangat saya hormati. Sebelum dimulai, mari kita membaca terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah sebagai bentuk munajah kita, sebagai bentuk doa kita, sebagai bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon kepada Allah semoga Allah melimpah curahkan, mengkaruniakan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk ibu bapak kita, untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan wasilah datangnya ilmu Allah kepada kita. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang usianya, dan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tergolong kepada anak-anak yang pandai membahagiakan orang tuanya, tergolong kepada murid-murid yang mendapatkan ridho daripada guru-gurunya. Dan semoga Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bisa senantiasa berkumpul bersama orang tua kita dan guru-guru kita dalam kebaikan, baik di dalam dunia ataupun nanti di akhirat kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita niatkan wabil khusus untuk Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang hadir di majelis ini, semoga kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, diberikan rezeki yang luas serta berkahnya, diberikan keluarga sakinah mawadah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa membahagiakan kita, yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagi kita yang sedang memiliki hajat, doa dan harapan, semoga segera diberikan ijabah doa. Yang sedang sakit, semoga diangkat sakitnya, dijadikan kifarat atas segala kesalahan dan menjadi wasilah diangkat derajat, dan segera diberikan sehat walafiat. Yang sedang menghadapi masalah, semoga masalahnya segera diangkat oleh Allah dan diganti dengan berbagai macam hikmah. Dan kita doakan juga wabil khusus untuk seluruh santri jin wa santriyat, santri putra, santri putri yang Allah titipkan untuk bersama-sama belajar di Darut Tauhid. Kita doakan semoga seluruh santri, baik ikhwan ataupun akhwat, senantiasa dijaga oleh Allah, dilembutkan hatinya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan ketika pulang dari Darut Tauhid bisa menjadi pelita cahaya bagi keluarganya ataupun lingkungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, seluruh sivitas yang amat sangat saya hormati. Izin Bapak Ibu, kurang lebih beberapa puluh menit ke depan saya menemani waktu kebersamaan kita, mobil khusus di program Ngaji Safinah, yang mana insya Allah di kesempatan kali ini
Judulnya adalah pembahasan daripada 25 soal yang sudah kita jawab bersama di beberapa hari kemarin. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, izin saya untuk share screen ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kurang lebih inilah penampakan soal yang kemarin kita kerjakan ya. Jumlahnya ada 25 soal. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama pengarang kitab Safinatun Najah, Najah ya ini teh bukan Najah. Safinatun Najah adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki, B. Syekh Nawawi Al-Bantani, C. Syekh Salim bin Sumer, atau D. Imam Nawawi. Nah, maka jawabannya adalah C. Syekh Salim bin Sumer. Nah, Syekh Salim bin Sumair. Nah, kalau Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau adalah pengarang salah satu pengarang kitab Aqidatul Awam. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau yang mensyarahi kitab Safina, yakni kitab Kasyifatus saja. Nah, adapun Imam Nawawi beliau adalah salah satu imam besar di madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi. Nah, itu benten. Imam Nawawi itu yang mengarang hadis arba'in, nah itunya. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu ya. Penampakan kitab yang sering kita bawa kemana-mana ya. Nah, izin saya di Zoom. Nah, Bapak Ibu, daripada kitab yang kita pegang itu, sebetulnya di dalamnya itu ada 3 kitab. Ya. Ada kitab Sapinah, ada kitab Kasyifah, ada kitab Riyadul Badi'ah. Itu. Nah, jadi kemana lagi? Ini di kelas awal atau di mana ya? Aduh, mohon maaf, ini bolak-balik ininya. Ini abdi ge wawi. Oh, sudah di dia, Iya, Ustaz. balik lagi. Tak, join lagi coba. Ustaz, punten. Siap. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam kitab itu ada 3 bagian. Nah, ada bagian kalau misalnya Bapak Ibu bawa kitab ada di halaman 5 ya yang Faslun Arkanul Islami. Nah, itu teh di sana itu ada 3 bagiannya, ada kiri atas, kiri bawah, dan tengah-tengah. Itu yang nomor 1, itulah yang disebut dengan kitab Safinatun Najah dan dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Nah, kemudian ini yang nomor 1 ini yakni kitab Safinatun Najah dibahasnya, disyarahi atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di tengah-tengah. Nah, yang tengah-tengah itu namanya kitab Kasyifatus saja. Nah, kemudian ada lagi penjelasannya di yang nomor 3 itu namanya kitab Riyadul Badi'ah. Nah, kitab Riyadul Badi'ah itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika Bapak Ibunya membawa kitab ini sebetulnya sedang membawa 3 kitab. Apa yang pertama? 1 kitab Sapinah dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer. Kedua, kitab Kasyifatus saja dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Dan yang ketiga, kitab Riyadul Badi'ah yang mana ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Maki. Jadi kalau kita Bapak Ibunya hatam we ieu teh katalar tilu kitab. Wah, bisa jadi minantu ajengan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kan sudah hatam yuk kamari kita ya. Ujian sampai bab terakhir. Nah, berarti sudah jadi ajengan Sapinah. Wah, itu sudah insya Allah Bapak Ibu Sapinah itu ya saur orang Sunda mah pondok betekok ya, walaupun sedikit tapi mucekil. Nah, insya Allah Bapak Ibu kalau ada seseorang yang memang sudah memahami kitab Safinah, kemudian bukan hanya faham tapi diamalkan, insya Allah di dalam ibadahnya itu apik, nggak akan gurung gusuh. Jadi kalau ada orang sudah mengamalkan kitab Safinah, insya Allah nggak akan ada judulnya orang sholat duhur beres samenit. Kenapa? Karena tarapti insya Allah apiknya. Jadi sholat saja dijaga gitunya, apalagi keluarganya, masya Allah. Loh, Bapak Ibunya. Jadi yang pertama nama pengarang kitab Safinatun Najah adalah Syekh Salim bin Sumair.
Kemudian yang kedua, waktu sholat duhur adalah A, B, C, atau D. Maka jawabannya adalah C. Yakni dari zawal sampai bayangan setinggi objek benda. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau A dimulai dari terbit fajar sampai istiwa itu namanya waktu duha. Jadi istiwa itu adalah di mana posisi matahari tepat berada di ubun-ubun. Nah, jadi objek benda teh tidak ada bayangan merenya karena tepat di ubun-ubun. Tuh, kalau istiwa sampai zawal itu haram sholat. Haram sholat sabab mutaakhir. Nah, kalau zawal itu ketika matahari yang asalnya istiwanya, yakni tepat di atas ubun-ubun bergeser sagilak sedikit ke sebelah barat, yaitu disebut matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu disebutkan dengan zawal. Nah, zawal itu masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan setinggi objek benda. Karena kalau bayangan sudah setinggi objek benda, maka itu masuk waktu asar. Nah, kemudian yang ke D, terbit mega merah sampai tenggelam mega merah itu waktu sholat maghrib. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu sholat duhur adalah zawal sampai bayangan setinggi objek benda. Karena Bapak Ibu dalam Islam itu kita umat muslimin diajarkan memperhatikan waktu, baik untuk sholat hatta untuk tidur. Karena tidur juga nanti ada beberapa jinsun ya, ada beberapa warna-warni tidur, ada beberapa jenis tidur. Dari mulai ailulahnya, goilulah, koilulah, kailulah, failulah, ada 5, ada tidur dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari, namanya ailullah, mewarisi goflah, gampang poho sebenarnya. Ada goilulah waktu duhanya, yang sering tidur di waktu duha bisa mewarisi kefakiran. Ada koilulah, nah koilulah ini ya ini antara waktu zuhurnya kubel gitu nih beberapa saat sebelum duhur atau beberapa saat setelah duhur. Itu koilulah mewarisi kekayaan. Kemudian ada kailulah, yakni tidur ba'da asar. Jadi kalau tidur siang itu bukan kailulah Bapak Ibu ya, koilulah pakai kop. Nah, karena kalau pakai kap kailulah namanya tidur ba'da asar. Itu bisa mewarisi gila. Tuh, jadi gampang stres, gampang uring-uringan. Makanya kalau ada yang punya anaknya tidur pada asar, biasanya bangun nanti rungsing. Baik anak kecil atau anak yang sudah kumisan janggotan. Tetap kalau tidur pada asar itu stres. Jadi kalau ada problem sedikit saja bisa membuat hidup nanti asa hancur. Ya, gara-gara kuota mau habis, udahlah saya mau bunuh diri. Kenapa kuota mau habis? Gara-gara premeh-temeh itu asa hidup nanti, asa pangsangsara. Jadi orang yang suka mendramatisir masalah coba evaluasi, khawatir ba'da asar suka tidur. Nah, kemudian ada yang disebut dengan failullah, yakni tidur ba'da maghrib, itu bisa mewarisi keapesan ya, yurithul ana. Jadi kalau bisnis suka bangkrutnya, aya we masalah teh gitu, maka khawatir dievaluasi, khawatir suka tidur ba'da maghrib sebelum sholat isya. Itu diperhatikan waktu itu luar biasa oleh umat Islam. Nah, termasuk untuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga, ada berapa jumlah tasydidnya di dalam sholawat pada tasyahud akhir. Nah, Bapak Ibu di sini ada catatannya jumlah tasydid pada minimalnya sholawat. Nah, minimal sholawat. Karena sholawat itu ada yang rukun saja, ada yang rukun plus sunnah. Ya, kalau misalnya solawatnya itu hanya yang rukunnya saja, maka cukup dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, izin ya saya membuat catatan di sini. Jadi cukup dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Eta teh sudah cumpon. Kemana ya barusan? Contohnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau solawatnya itu rukun saja, maka cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala
Muhammad. Nah, ini paling minimalnya sholawat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sini itu Bapak Ibu, berapa tasydid yang ada dalam lafaz sholawat ini? Ya, ini jumlahnya ada 4. Nah, ini bisa dirujuk di halaman 61. Dalam halaman 61 disebutkan bahwa paslun dari hiji pasal tasydidatu aqallis sholati ala nabiyyi arbaun. Tuh. Jadi paling minimalnya sholawat dalam tasyahud akhir itu jumlahnya ada 4. Di mana saja? 1 di Allah. Allah. Nah, di sini Bapak Ibunya garis bawahi, dimerahi. Kemudian yang kedua humma. Nah, Allahumma. Nah, ini tasydid yang kedua. Kemudian sholli. Nah, ini tasydid yang keempat, ala Muhammad. Nah, ini tasydid yang keempat adalah di mim. Jadi kalau ada orang yang ketika dia tasyahud akhir, kemudian membaca sholawatnya itu apik alias betul memperhatikan 4 tasydid ini, maka insya Allah sholatnya sah. Namun kalau ada orang dia itu sholat dalam tasyahud akhirnya itu tidak memperhatikan terhadap tasydid, nah, maka itu sholatnya bisa tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya sholawat dalam tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun. Nah, jadi kalau ada orang maca sholawat nanti kia Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berarti ini teh menghilangkan tasydid eta teh. Allah ya, harusnya Allah, ini malah Allahumma sholli. Jadi bukan sholli tapi sholli ala Muhammad. Nah, berarti gini tulisannya teh. Ya, menghilangkan tasydid Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini menghilangkan tasydid. Nah, kalau hilang tasydidnya maka rusak bacaannya. Kalau rusak bacaannya sedangkan bacaan itu adalah rukun, maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau misalnya menggunakan sunnah hay'a, ya berarti menggunakan lafaz sayyidina. Nah, berarti tasydidnya berarti ada berapa? Ada 5. Kalau ditambah yang sunnah hay'ah. Tapi membaca sayyidina itu bukan rukun, tapi hukumnya sunat hay'at. Nah, jadi Bapak Ibu yang betul mana? Bacaannya mangga Bapak Ibu ya. Ini mah bukan hanya sekedar cerdas cermatnya menyelesaikan soal. Yang penting mah bagaimana ketika nanti kita ngaplikasikan dina sholat. Jadi jangan sampai ngabaca dina tahiyatnya menghilangkan tasydid. Atahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Nah, ini teh tidak apik dalam tasydid teh. Ya bisa tidak sah salatna. Yang bagus mah bagaimana diapikan khususnya di dalam tasydid. Allahumma sholli at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah gitu. Assalamu tuh. Sin itu kan ada tasydidnya alif lam syamsiyah. Ulah assalamu alaika. Nah, itu ngawas assalamu alaika tidak sah nanti sholatnya. Ya. Nah, jadi diapikan Bapak Ibu kalau yang rukunnya saja yang macana Allahumma sholli ala Muhammad itu pastikan ditekan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang rukunnya saja. Saya mah ditambah sunnah hay'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita bersama-sama khususnya memperhatikan baca tahiyat akhir dalam sholawat. Kemudian yang nomor 4, jumlah tasydid pada minimal tasyahud akhir. Nah, ya, berapakah jumlah tasydid dalam minimalnya tasyahud akhir? Ada di halaman 60. Paslun tasydidatu tasyahudi ihda wa ishruna. Tasyahud dalam tasydid dalam tasyahud akhir itu jumlahnya 21. Khamsun fi akmalihi wa sittatu asyara fi aqalihi. Minimalnya itu adalah sittata asyara, adalah 16. Tuh. Kalau mau sempurna ditambah 5 jadi 21.
1. Nah seperti tadi Bapak Ibu di dalam sholawat minimalnya ada 4. Allahumma sholli ala Muhammad 4. Tuh, itu yang minimal. Yang sempurnanya ada 5. Tambah sunnah hayah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mangga Bapak Ibu ya. Oh, kita mah sudah lepas dari pasea bab pakai Sayyidina atau tidak ke eta mah dan nafsi-nafsi ya. Garaduh guru masing-masing. Nah, adapun jumlah tasydid dalam minimalnya tasyahud akhir berarti wasit tata asyara fi aqalihi dan 16 dalam minimalnya. Tuh. Ini minimalnya Bapak Ibu ya. Karena minimal dalam sholawat itu bacaannya adalah seperti ini. Nah, nah. At-tahiyatu. Ini serat tanda tanya. Nah, tasydid di dia. Nah, at-tahiyatu. 2 ada Bapak Ibunya. Jadi ketika membaca tahiyat diperhatikan di atas ta dan di atas ya. At-tahiyatu. Ini yang minimal Bapak Ibu ya. Nanti yang sempurna ditambah lagi. Ini yang paling minimal at-tahiyatul lillah. Oh, at-tahiyatu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, tercekap seratan. Kita kecilkan. Wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita akan hitung bareng-bareng ya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuh, at-tahiyatu 1 ta. Nah, jadi tidak boleh Bapak Ibu baca atah gitunya. Tuh, atah asak sana. At-tahiyya tuh di atas iya. Jadi tidak boleh baca nanti at-tahiyatu. Nah, ini tidak sah. Kemudian lillahi, nah ini juga harus ditekan. 3-nya at-tahiyatul lillah. Assalamu. Assalamu alaika ayu. Nah, di atas iya. An-nabiyyu ayyuhan. Nah, ini juga ditekan Bapak Ibunya. Ayyuhan nabiyyu. Tuh, di atas iya juga. Jadi ini teh Bapak Ibu kurang we tasydid bisa tidak sah salatna. Jadi kita teh Bapak Ibu aduh keungna teh nya sieun kapedean. Kita teh MY di checklist cek malaikat teh Mas nah waka di checklist salatna teu sah. Halah cilaka Bapak Ibu nya. Nah, tidak bisa dibeureumman ini. Biasa. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, di atas ini wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu di atas sin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Tuh, di atas ibadillahi. Kemudian as-so. Di atas so juga harus ditasydid. Tidak boleh wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini tidak sah salatnya. Asyhadu alla. Di atas lam ditekan. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh, di atas lam. Nah,
illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadin, mim juga wajib ditasydid, Rasulullahi. Nah, kita coba hitung. Bilih abdi anu lepat. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ken ayat 17-nya. Harusnya ada 16 nih Bapak Ibu. At-tahiyyatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh iya. Tuh. Ayo nu kalangkung abdi. Nah, ieu tah Bapak Ibunya. Kapungkur ngaos teh kieu tah. Hilap. Salamun ini teh. Nah, ini yang rukun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas. Nah, ini Bapak Ibu yang rukun. Nah, yang tidak boleh salah. Nah, ini minimalnya 16. Kalau misalnya mau disempurnakan, ditambah lagi 5 tasydidnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah, baru ini assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Nah, 5-nya di mana? Nah, 5-nya di sini. At-tahiyyatul mubarakatus, ya, sholawatut thayyi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna. Nah, ini yang sunat hayat. Kita agak warnanya pakai kuning saja ya. Nah, ini Bapak Ibu ya ada 2. Yang kuning itu yang tambahan yang 5-nya. Tah, pas. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah kurang lebih detailisasi. Waduh, apa ya detailisasi? Kalau yang atas ini yang rukun Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang atas itu yang rukun, kalau yang bawah plus yang sunnah hayat. Maka Bapak Ibu mau pakai yang mana? Yang harus diperhatikan adalah tasydidnya jangan sampai terlewat. Ya, jadi kalau misalnya yang lengkap lah, yang lengkap gitu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hanapnya. Tuh. Iya, Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini mah kalau saya boleh menyarankan bagi kita yang profesinya sebagai pengajar, Bapak Ibu, maka di antara bacaan yang harus kita perhatikan lebih dahulu itu adalah yang pertama ke posisi adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah 5 bacaan sholat. Jadi kalau saya boleh menyarankan Bapak Ibu, kita gitunya sing abdol di 5 bacaan khususnya dalam sholat.
Apa yang pertama? Pertama itu takbiratul ihram. Biratul ihram. yakni lafaz Allahu Akbar. Karena tidak sedikit ada orang yang ketika melafadzkan 8 huruf ini suka ada yang salah. Ya, apa yang suka salahnya tadi tasydid, jadi Allahu Akbar itu Allah gitu. Harusnya Allah. Yang kedua adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini yang suka repot di mana Bapak Ibu? Sama yang suka repot dalam surah Al-Fatihah itu kadang gegabah menghilangkan tasydid. Ya, kadang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang alif lam rokna itu tidak dibaca dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak sah Bapak Ibu. Harusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si tasydidnya itu harus keluar. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan itu tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua mad arid li sukun. Karena terkadang dalam membaca Fatihah di dalam sholat itu mad arid li sukunnya hilang. Contoh ketika kita misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang Bapak Ibu himnya itu kan mad arid li sukun. Harusnya minimal kan 2 harokat gitunya. Kata guru kita yang ahli tahsin 2 harokat. Him. Nah, ini kadang dibaca nanti di wakaf nanti tanpa ada mad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Him. Nah, itu mohon maaf tidak apik dalam Fatihah. Dan kalau salah di Fatihah, jantung kadi tidak sah rukun, tidak sah sholat. Nah, kemudian yang ketiga adalah bacaan tahiyat. Tahiyat dari at-tahiyatu sampai dengan sholawat, dengan syahadat. Yang ketiga sholawat dalam tahiyat akhir. Nah, ini rukun. Kalau tahiyat awal itu sunat Bapak Ibu ya, sunat hayat namanya. Nah, kemudian yang kelima adalah salam pertama, yakni lafad assalamualaikum. Tah panyawat nu kadua Bapak Ibu. Ya, kadang dina mengucapkan salam di yang pertama sholat ngabatalkan, yang ke kanan itu kadang macanya juga salah. Apa yang salah itu kembali Bapak Ibu menghilangkan tasydid. Kan di atas sin itu ada apa? Ada naon namina teh tasydidnya. Tuh, ayat tasydid di sini teh. Nah, jangan ketika misalnya fil alamina innaka hamidum majid, macana teh assalamualaikum. Nah, alif lamna gitunya hilang kadang assalamualaikum atau nama dibaca assalamualaikum. Nah, maka ini tidak sah Bapak Ibu karena si sinnya itu di atasnya ada tasydid. Jadi harus assalamualaikum, minimal segitu, minimal salamnya itu. Karena kebiasaan merenya hari ketemu dengan teman assalamualaikum. Nah, kabawa karena sholat. Nah, harus mah dina sholat mah harus rada diapikan assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita mengajari anak ya, bagusnya mah dimulai dari 5 bacaan ini. Takbirna sing mantep, Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7-nya sing merenah dina makhraj, ya, kemudian dina mad, kemudian di tasydid, kemudian tahiyat akhirnya ya, dari at-tahiyatu sampai dengan syahadat itu, kemudian sholawat dalam tahiyat akhirnya minimal yang 4 tasydidnya Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang 5 tasydidnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling sedikit. Ya, standarnya sampai fil alamina innaka hamidum majid, atau tambah di Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau min adzabi jahannam terusnya. Itu yang sunnah-sunnah. Nah, ini Bapak Ibu bacaan yang memang mau tidak mau menjadi rukun qauli dalam sholat dan harus apik di membacanya seperti itu. Kemudian nomor 5, jumlah syarat sah Al-Fatihah itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada seberapa ya? Jumlah syarat sah Al-Fatihah ada di halaman 58. Paslun syurutul Fatihati asyaratun.
Jadi Bapak Ibu syarat sahnya Fatihah jumlahnya ada 10 asyaratun. Dari mulai at-tartibu harus merenahnya, tartib wal mualatu harus bersambung, mura'atu hurufiha ya memelihara hurufnya alal akhir sampai terakhir. Kemudian yang keenam, berikut yang tidak termasuk ke dalam syarat sah al-Fatihah adalah jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Dibaca dalam keadaan berdiri baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kenapa? Karena syarat sah Fatihah itu wajib dibaca dalam keadaan berdiri itu hanya dalam sholat fardu saja. Sedangkan dalam sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Ya, jadi boleh Bapak Ibu sholat duha walaupun sehat sambil duduk, sholat tahajud walaupun sehat sambil berbaring. Ya, tapi kalau sholat tahajudnya sambil berbaring, wah mantap jam 1 mulai bisa-bisa beres jam 4. Lain ku sholat tahajudnya kutibra di luhur kasurna. Nah, jadi harusnya kalau yang C itu dibaca dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu betul. Tapi kalau ternyata dibacanya dalam keadaan berdiri baik sholat fardu ataupun sholat sunnah ini kurang tepat. Jadi yang 6 jawabannya adalah C. Tuh. Jadi harus terdengar oleh telinga sendirinya, tidak boleh dalam hati, tidak disela oleh zikir yang lain, tidak terjeda oleh jeda yang lama. 6. Nomor 7. Tumakninah tergolong ke dalam, jawabannya adalah rukun sholat Bapak Ibu ya. Jadi di antara tanda sholat itu tidak diterima adalah sholat yang tidak ada tumaknina. Jadi mirip naon namina teh hayam ya menuju macokan beas cok 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 soblekerna ori weng 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 gitunya harus ada pause dulu gitu tumaknina itu minimal kadar maca subhanallah. Walaupun misalnya kita ruku tanpa membaca subhana rabbiyal azimi itu hukumnya sah. Karena membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan diam dulu sejenak itu hukumnya adalah rukun Bapak Ibu. Nah, kemudian yang nomor 8, jumlah syarat sah sujud ada halaman 59. Paslun syurutu sujudi sab'atun. Syarat sah sujud itu sab'atun ada 7. Nah, ini ada di halaman 59. Kemudian disunahkan mengangkat tangan dalam sholat itu di 4 tempat kecuali jawabannya adalah ketika bangkit dari rakaat pertama. Nah, ini Bapak Ibu banyak ya. Ketika diperhatikan ada orang baru rakaat pertama sujud 1, duduk di antara 2 sujud lagi. Pas ketika berdiri tangannya itu diangkat deui. Nah, ini adalah makruh mengurangi pahala daripada sholat. Langsung weng sidakepnya jangan ngangkat tangan lagi. Karena di antara 4 tempat itu, satu nanti ketika takbiratul ihram, ya ketika akan ruku, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan berdiri dari tahiyat awal, baru sunnah mengangkat tangan. Ya, selain itu hukumnya adalah makruh mengangkat tangan seperti itu. Berikut tergolong ke dalam sholat sunnah sabab mutaqadim. Nah, Bapak Ibu banyak yang menanyakan naon cenah bedana mutaqadim, mutaakhir dan muqarin. Nah, Bapak Ibu mutaqadim itu ingatnya jama takdim we. Jama takdim kan di awal kan. Jadi sholat sunnah yang sebabnya itu mutaqadim yang ada di awal. Nah, sholat istikharah kan sebabnya di akhir. Kita kan minta jawabannya di akhir. Sholat gerhana bareng-bareng. Tahiyatul masjid masuk dulu atau sholat dulu? Masuk dulu ya. Berarti yang tergolong ke dalam sholat sunnah sebab mutaqadim adalah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sebabnya di awal. Kita masuk masjid dulu baru sholat. Kalau sholat sunnah hajat di akhir sebabnya. Karena sholat dulu baru hajatnya datang. Berikut yang tergolong ke dalam sholat sunat sabab mutaakhir. Nah mutaakhir itu ingatnya jama ta'khir diakhirkan. Yang mana Bapak Ibu? Syukrul wudu kan wudu dulu tuh sebab dulu baru sholat. Tahiyatul masjid masuk sholat dulu. Masuk masjid dulu baru sholat. Sholat gerhana bareng-bareng. Nah berarti yang A, sholat hajat. Karena sholat dulu baru nanti hajatnya datang. Nah sabab muqarin. Apa muqarin? Ingatnya ke jin qarin. Jin qarin itu kan yang suka membarengi, yang suka membersamai. Nah berarti yang sababnya itu bareng-bareng. Yang mana sholat mayat? Bukan. Karena harus ada mayat meninggal dulunya baru sholat.
Sholat hajat enggak, dah hajatnya nanti di akhir. Tahiyatul masjid enggak, karena nanti di depan. Mana yang benar adalah sholat gerhana. Karena sholat gerhana itu selama gerhananya berlangsung. Ya, kalau gerhananya sudah selesai maka tidak boleh sholat. Jadi jawabannya adalah B. Karena waktu sudah jam 11:01 kita naon namina teh dikebut Bapak Ibu ya. Jumlah anggota badan yang wajib menempel ke lantai ketika sujud adalah 7 jumlahnya Bapak Ibu ya. Kening 1, telapak tangan kanan, telapak kanan kiri, lutut kanan, lutut kiri, perut jari kaki kanan, dan perut jari kaki kiri. Nah, Bapak Ibu, kesalahan yang fatal yang sering dilakukan yang pertama ya adalah apa? Adalah naon namina teh kening terhalang oleh kain. Makanya ibu-ibu hati-hati tidak boleh sujud keningnya itu di atas mukenanya sendiri kita. Ya, jadi si keningnya itu terhalang oleh mukena sendiri, maka itu sholatnya tidak sah. Kalau tangan nggak apa-apa terhalang kain, lutut nggak apa-apa terhalang kain, kaki juga terhalang kain, tidak jadi apa-apa. Yang harus terbuka itu adalah kulit daripada kening kita. Kemudian kesalahan fatal yang kedua adalah ketika sujud, jari kaki tidak ditikalkan. Ya, karena jari kaki itu harus menghadap kiblat. Bagusnya 10-10-nya. Jari kaki kanan, jari kaki kiri seluruhnya nikel menghadap ke kiblatnya. Si perut jarinya itu nempel. Bagusnya mah ditikalkan ya, dilipat. Tapi kalau tidak kuat minimal ada perwakilan. Kaki kanan jempolnya ditikalkan, kaki kiri jempolnya ditikalkan ya. Gimana kalau asam urat? Kalau darurat itu tidak jadi masalah. Makanya Bapak Ibu hati-hati kalau misalnya kita menjadi makmum, di depan kita imamnya si jari kaki nate nggak ditikal. Nah, bagusnya mah muparokoh. Husnudon dulu, mungkin sedang parises, mungkin sedang asam urat, mungkin sedang cedera. Ya, tapi ketika duduk di antara dua sujud, kakinya jarinya masih bisa dilipat. Oh, berarti ini imamnya salah. Yang mati kita muparokoh, wajib memisahkan diri daripada jamaah. Itu yang kesalahan fatal. 14 jumlah sujud sebab-sebab sujud sahwi ya. Ada di halaman 67. Paslun asbabu sujud sahwi arba'atun. Jumlah sebab sujud sahwi arba'atun ada 4. 15 jumlah daripada sunnah abad ada di halaman 68. Paslun abadu sholati sab'atun. Pasal dalam sunnah abad dalam sholat itu sab'atun ada 7. Tuh, baby. Tasyahud awal tergolong ke dalam sunnah abad di dalam sholat. Jadi jadi sunnah tasyahud awal itu bukan rukun Bapak Ibu. Orang yang meninggalkan tasyahud awal baik sengaja ataupun tidak sengaja maka sholatnya tetap sah. Ini berbicara sah tidak ya, bukan pahalanya banyak atau sedikit. Jumlah perkara yang membatalkan kepada sholat ada halaman di 71. Paslun tabatulus sholatu bi arba'a asyrota. Bi arba'a asyrota. Ada 14 pembatal daripada sholat. Jumlah sholat yang diwajibkan berjamaah itu ada halaman 70. Mana? 77. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arbaun, jumlahnya ada 4. Seperti sholat Jumat wajib jamaah, maka sholat Jumat munfarid tidak sah. Jadi sholat zuhur, muadah dan lain sebagainya. 19 berikut sholat yang tidak sah kecuali dilaksanakan secara berjamaah. Maka jawabannya adalah B, sholat muadah. Karena tadi yang tergolong ke dalam 4 sholat yang wajib berjamaah. Kalau sholat gerhana sendirian boleh, boleh. Sholat ini sendirian boleh, boleh. Sholat jenazah sendirian boleh, boleh Bapak Ibu. Tapi kalau sholat muadah, sholat Jumat, dan kedua sholat yang lainnya, itu tidak sah. Jumlah syarat sah dalam bermakmum ada di halaman 79. Syurutul qudwati ahada asyara. Ada 11. Nah, kemudian 21 jumlah daripada syarat sah jama takdim. Ada di halaman 75. Bukan 75.
Mananya 85 gitu. Oh, 85. Syarat syurutu jam'i takdimi arba'atun. Ada 4. Kemudian 22 jumlah syarat sah salat Jumat, jumlah syarat sah salat Jumat ada di halaman 88. Syurutul Jum'ati sittatun. Syarat sah salat Jumat sittatun ada 6. Kemudian rukun daripada 2 khutbah ada di halaman 91. Paslun syurutul khutbata ini asyaratun. Arkanul khutbata ini khomsatun. Oh, salah. Ada 5. Berikut adalah rukun puasa kecuali insya Allah betul semua sahur Bapak Ibu ya. Sahur itu merupakan sunnah dalam berpuasa. Dan terakhir jumlah rukun daripada sholat jenazah ada di halaman 97. Arkanu sholatil janazati sab'atun. Rukun sholat jenazah sab'atun ada 7. Itu kurang lebih Bapak Ibu berkenaan dengan jawaban pembahasan daripada 25 soal yang kemarin. Kemudian penutup khotimatun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kitab Safinah kita di babak yang pertama. Nah, maka saya menghimbau Bapak Ibu bagi yang sudah merasa selesai belajar Safinahnya, sudah hatam dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, maka kami merekomendasikan Bapak Ibu untuk masuk ke kelas lanjutan. Ya, nanti bisa masuk dengan kelas yang pagi bersama Kersana Ustadz Novi ataupun yang sore dengan Kersana Ustadz Edi membahas takrib atau Fathul Qorib, Pak Jai? Takrib, membahas kitab takrib, nanti naik kitab. Nah, namun Bapak Ibu yang kemarin mulainya dari tengah-tengah atau misalnya ada beberapa pasal yang terlewat atau ingin kembali memurojaah atau mematangkan daripada kitab Safinah, bisa belajar lagi bersama kami bareng-bareng. Insya Allah akan mengulang lagi kitab Safinah dari awal. Bisa bersama kami kalau pagi bersama saya, nanti kalau sore bersama Kersana Ustadz Hendra Wiracandra. Mangga Bapak Ibu ya, nanti sekali lagi yang sudah merasa insya Allah sudah paham, sudah bisa mengaplikasikan, mangga Bapak Ibu naik ke kelas lanjutan untuk mempelajari kitab yang lebih detail lagi di kitab takrib Bapak Ibu bersama Ustadz Novi yang pagi atau Ustadz Edi yang sore. Tapi bagi yang ingin mengulang, insya Allah bisa kembali karena nanti akan dibahas lagi dari awalnya. Semoga lebih mematangkan lagi pemahaman khususnya mengenai fikih ibadah bersama guru kita Syekh Salim bin Sumer, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Sulaiman Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Sebelum ditutup, mungkin Bapak Ibu akan ada yang disampaikan baik pertanyaan, sanggahan ataupun tanggapan lainnya. Afwan izin mau bertanya nanti jika sudah sesi tanya jawab. Kalau tidurnya misalnya dari jam 2 sampai jam 4, apakah itu termasuk tidur ba'da asyar juga pukul 15.27? Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau dimulainya tidurnya sebelum duhur, misalnya sebelum duhur tidur ya, saya mengambil kisah ya. Kisah, saya punya teman itu jago khidmat ka kiai ya. Jago khidmat ka kiainya bagaimana? Itu teman saya orang Subang, Bapak Ibu. Kalau yang tahu mah dekat pesantren Pagelaran. Nah, di sana itu teman saya kalau sedang khidmat bisa tidak tidur 3 hari 3 malam nyupiran we ka kiai teh. Tapi sekalinya tidur ciga mayit. Jadi kalau sudah tidur dibangunkan itu susah. Sampai suatu saat beliau itu masuk ke masjid untuk Jumatan, hadir-hadir kurang lebih jam 11. Jam 11 TG kue duduk di masjid. Mungkin duduknya itu di bawah tangga merenya. Eta mah beres salat tahiyatul masjid duduk gek nyarande. Jam 11 teh Jumat. Itu subhanallah bangun-bangun masjid sudah gelap. Alias bangun-bangun bada isya kacipta teh Bapak Ibu.
eta gandengna khutbah Jumat nu salat aya nu ngabangunkeun tidak terdengar. Ti jam 11 bangun-bangun ba'da isya. Nah, ini bagaimana? Kan Jumatan terlewat, asar terlewat, maghrib juga terlewat, dosa tidak? Tidak dosa. Hanya tetap wajib diqodho. Nah, berarti nanti ketika bangun di waktu isya, yang Jumatnya diganti dengan sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian maghrib, semuanya dilakukan di waktu sholat isya. Itu namanya udzur. Jadi kalau misalnya ada yang tidur jam 2, bangun-bangun nanti jam setengah 5, itu tidak dihukumi terhadap kailulah, tidak dihukumi terhadap tidur ba'da asar selama nih Bapak Ibu rahimakumullah, satu, tidak menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau tidur jam 2 pasti bangunnya jam setengah 5, eta beda deui caritana. Ya, kalau tidak menjadi kebiasaan maka tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak bangun di waktu asarna. Misalnya kieu Bapak Ibu tidur jam 2 nya, bangun nanti jam 5. Tapi pas adzan asar setengah 4, lilir heula. Ah, adzan asar ya, kagok tunduh keneh. Ger tidur deui. Nah, itu mah dihitung sebagai kailulah. Tidur ba'da asar yang bisa mewarisi al-junun, yakni kegilaan. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi sepaham saya banyak orang yang menjadi orang berhasil, produktif pekerjaannya, rezekina diakbarkeun ku Allah, beda dina getar kolbuna tina sorot wajahna, itu teh wasilah baru membetulkan tidurnya saja. Jadi tidurna teh Masya Allah Bapak Ibu, diperhatikan adabna, waktuna gitunya, dan lain sebagainya. Karena dalam Islam dina tidur ge aya adabanana gitu Masya Allah. Saya mencatat hampir 20 lebih itu Bapak Ibunya adab-adaban dina tidur, bukan hanya maca bismika Allahumma ahya, bukan hanya naon namina teh berwudu sebelum tidur, bukan hanya berbaring di perut kanan, bukan hanya menjadikan tangan sebagai bantal. Oh, itu banyak Bapak Ibu. Tapi bismillah. Kadang dalam Islam itu memulai itu dengan memperbaiki hal yang kecil bisa merubah hal yang besar. Termasuk diantaranya apa? Bab ahlun naum. Apalagi yang pelornya ari nempel ali molor. Wah, itu yang mantap Bapak Ibu ya. Tapi ala kulihal banyak orang yang kadang menjadi wali Allah karena dengan tidurnya. Wah, banyak kisahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Ala kulihal karena waktu sudah jam 11:13, saya memohon maaf Bapak Ibu dari awal sampai akhir, khususnya nanti Bapak Ibu yang akan melanjutkan kepada kelas lanjutan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, dan bukan kalau saja dan seandainya, tapi pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan, khususnya bersumber dari nafsu saya, dari kebodohan saya, dari kesalahan saya. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk mengikhlaskan, berkenan untuk meridhokan. Semoga setiap kesalahan yang saya lakukan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaat bisa menjadi syafaat bagi kita, dan bukan hanya bagi kita Bapak Ibu, singocor ke keluarga kita, turunan-turunan kita, dan kita digolongkan kepada orang yang diberikan kebahagiaan baik di dunia ataupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada guna dan manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun Bapak Ibu kasadayana. Hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu, hatur nuhun sadayana. Bilih nuta acan di screenshot heula kanggo SMKI. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Nuhun sadayana, nuhun. Sami-sami Bu, sami-sami Pak sadayana hatur nuhun.